Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Usikum wa iyaya bitaqwallahi tabaraka wa ta'ala. Kama qala ta'ala fi kitabihil majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna saqal hadisi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal akhwat at-tulab wa talibat rahimani wa rahimakumullah wa hadani wa iyyakum. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amala mutaqabbala wa lisana dzakira wa qalban khashi'a. Taib, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair Ustaz. Taib, barakallahu fikum. Insyaallah fi hadzal liqa sanwasil darsana yani al-madah al-muhadatsah. Waqad bayantu lakum fi liqa'il madhi ma yatalaq bi as-sifah ya wal mausuf ya, as-sifah wal mausuf. Al-mausuf bimana az-zat ya. Al-mausuf bimana az-zat. Baik. Wa qala ba'dul ulama al-mausuf aidan yusama bil jauhar wa sifah yani yusama bil ard ya. Hadza qaulu ba'dul ulama ya. Yani al-mausuf aw dzat aw al-jauhar wa sifah aw ard ya. Wa dzalika man qala yani al-mausuf aw al-man'ut aw az-zat aw al-jauhar wa sifah aw na'at aw al-ard ya. Al-ardu ya bidot ya. Baik, ada sawa ini sawa. Ini aida bimana as-sifah wal mausuf atau al-mausuf was-sifah. Baik. Fahimtum? Fahim dah Ustaz. Oh, nakul bil Indonesia ya. Baik. Jadi kata sifat ya dalam bahasa Arab ini ada beberapa silah ya dalam istilahat ya. Ada yang mengatakan sifat, ada yang mengatakan naat, ada yang mengatakan ardun ya, al-ard atau ard dengan dot ya. Kemudian ada pun mausuf, ada yang menamakan dengan zat, ada yang menama dengan al-man'ut, ada yang menamakan dengan al-jauhar ya. Ini merupakan yang al-mustalahat ya, yang dipakai oleh para ulama al-muqaddimin, al-mutaqaddimin. Baik. Bisa difahami? Bisa insyaallah Ustaz. Baik. Kemudian tentang yang penggunaan harful jar lam. Masih ingat? Halo? Bagaimana Ustaz? Istimalu harfi jar lam. Li. Masih ingat, masih ingat insyaallah. Masih ingat ya? Baik. Walan sanuwasil darsana yani bi al-mawdu al-jadid wa huwa ismul isyarah. Ismul mausul ya, ismul mausul.
Mana ismul mausul? Kata sambung Ustaz. Kata sambung. Baik, ada pendapat yang berbeda? Kata sambung atau kata hubung? Kata penghubung, Ustaz. Kata penghubung. Baik. Kalau kata sambung, yang disambung apa dengan apa? Kalau kata hubung, apa yang dihubungkan? Apa dengan apa yang perlu dihubungkan? Baik, coba dijelaskan. Kalau dalam bahasa Indonesia, yang disebut kata sambung itu apa saja? Yang. Hah? Dan yang Dan yang terus? tetapi. Kemudian lalu ya, maka ya. Nah, Ustaz. Betul. Ya kan? Nah, Ustaz. Iya, Baik. Ustaz. Hah? Naam, Ustaz. Tetapi itu kan dalam bahasa Indonesia dinamakan kata hubung ya, kata sambung ya. Dalam bahasa Arab kan namanya harfu atof, ya kan? Iya, Ustaz. Terus isim mausul apa lebih gitu dalam bahasa Indonesia? Tadi itu kan terjemahan dari apa namanya huruf ataf kan? Nah sekarang kalau gitu apa isim mausul? Isim yang tidak memberikan makna yang sempurna kecuali dengan jumlah atau syibhul jumlah yang disebutkan setelah. Barakallahu fiik. Ya. Jadi apa isim mausul? Yaitu isim yang senantiasa membutuhkan silah mausul ya. Isim apa? Al ismul mausul ladzi bisilatil mausul ya. Isim yang senantiasa terkait atau tersambung dengan silah mausulnya. Kalau tidak ada silah mausulnya, maka isim mausul itu tidak bisa difahami kan begitu. Tidak bisa diterjemahkan dengan atau dipahami dengan benar ya kan? Baik. Jadi bukan kata sambung ya, tetapi kata yang senantiasa membutuhkan silah mausulnya atau alismu al mausulu bisilatil mausul ya. Jadi isim yang senantiasa terhubung atau senantiasa terkait dengan silah mausulnya. Jadi bukan kata sambung atau bukan kata hubung ya, bukan ya, beda ya. Jadi kalau diterjemahkan isim mausul kata sambung itu tidak tepat ya kan? Atau tidak pas ya, tidak tepat atau keliru ya. Tapi apa adalah sebuah kata yang senantiasa terkait atau senantiasa terhubung dengan silah mausulnya sehingga dinamakan ismul mausul kan begitu. Nah, itu adalah terjemahan dari isim mausul atau ismul mausul. Jadi difahami? Insya Allah, Ustaz. Luar biasa Ustaz. Barakallahu fikum. Kemudian isim mausul ini akan kita bahas secara bertahap ya. Jadi tidak semua isim mausul akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya. Tetapi kita hanya bahas salah satu saja karena berkaitan dengan yakni kosakata yang kemarin kita sebutkan adalah baru mufrad ya. Kita belum bahas mustana, maka yang kita bahas adalah yang berkaitan dengan isim mufrad saja begitu ya. Jadi pembahasannya bertahapan begitu. Kenapa? Kita menyesuaikan dengan pola pikir pada tulab yang mereka belum mengenal yakni musana dan seterusnya, maka kita tidak membebankan yakni apa namanya pembelajaran atau membebankan yakni istilahnya pemahaman yang masih di luar jangkauan mereka kan begitu ya. Jadi kita bertahap insya Allah. Nah kita kenalkan di sini yakni berkaitan dengan isim mausul ya. Jadi salah satu di antaranya adalah yakni aladhi ya. Jadi mungkin sekarang pembahasan adalah isim mausul aladhi kan begitu. Baik.
Sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah isim mausul bisa menjadi mubtada? Bisa, Ustaz. Bisa. Hah? Bisa. Bisa. Contohnya apa? Contoh kalimatnya ya, Ustaz. Ya, Alladzi yaqra'ul Qur'an. Muhammad. alladzi Yaqra'ul Qur'an. Muhammad. Alladzi sebagai mubtada. Muhammad sebagai Muhammad sebagai khobar. barakallahu fiik ya. Ini juga sebagaimana firman Allah dalam surat Muhammad ayat 1. Apa bunyinya? Surat Muhammad ayat 1. Ada yang hafal nggak? Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah wal Ustaz. Ya, taib. Apa kata Allah? Alladzina kafaru itu kan. Jadi ini sebagai mubtada ya, mubtada kan begitu sebagai mubtada. Artinya apa? Ayat yang pertama kali dengan isim mausul ya. Taib. Jadi kalau misalnya kata sambung, maka bagaimana mungkin isim mausul bisa dijadikan sebagai mubtada atau subjek kan begitu ya kan? Mungkin tidak kalau kata sambung dijadikan subjek. Ustaz. Gak mungkin kan? Baik. Artinya apa? Berarti isim mausul itu bukan kata sambung. Karena apa tadi? Kata sambung itu tidak mungkin atau tidak bisa dijadikan sebagai subjek kan begitu. Tetapi isim mausul karena dia bukan kata sambung atau kata hubung, dia adalah sebuah kata yang mandiri ya, yang hanya saja dia senantiasa membutuhkan silah mausulnya, maka dia bisa dijadikan sebagai subjek kan begitu ya dalam bahasa Arab. Taib. Sehingga berbeda ya. Jadi misalnya aladhi jangan hanya diartikan yang, tapi orang yang ya, ditambah kata orang ya, orang yang kan begitu ya. Taib. Jadi kalau diartikan yang saja ini kurang tepat ya, kurang tepat. Jadi apa artinya? Ya ini orang yang kan begitu. Taib. Tetapi kalau misalnya dia bergabung dengan kalimat sebelumnya, maka cukup diartikan dengan yang ya. Ini apa? Karena apa? Karena masih berkaitan dengan kata atau kalimat yang sebelumnya kan begitu ya. Maka cukup diartikan dengan kalimat yang. Tetapi kalau dia yakni di awal kalimat ya, maka diartikan dengan tambahan orang yang kan begitu ya. Baik, itu cara mengartikannya. Ada gambaran? Ada Ustaz, Insya Allah. Ada Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Sekarang contoh penggunaan ya, contoh penggunaan. Ya. Al-kitabul ladzi alal maktabi lil mudarrisi. Al-kitabul ladzi alal maktabi lil mudarrisi. Di sini apa? Al-kitabul ladzi alal maktabi. Jadi alal maktabi ini merupakan silah mausul ya. Kata yang harus ada itu kan, yang senantiasa terkait dengan apa? Dengan sila mausul itu kan, sila mausul aladi ya. Baik. Sehingga namanya sila mausul. Maka dikatakan al-kitabul ladzi alal maktabi lil mudarrisi. Baik. Apa itu artinya? Kitab yang di atas meja. Kitab yang atas meja untuk Kitab guru. yang berada di atas meja adalah milik Guru. guru ya. Baik. Contoh lain. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Ya. Al-baitul kabiru alladzi fi dzalika syari'i lil waziri atau fi syari'i ya. Itu kalau dalika belum ya, belum kita bahas ya. Jadi atau sudah ya, dalika sudah kan? Sudah awal-awal ya. Baik, jadi bisa katakan al-baitul kabiru alladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Jadi ini menggunakan alladzi ya. Bisa difahami?
Bisa Ustaz. Contoh kedua. Al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Apa terjemahannya? Rumah besar yang di jalan itu punya menteri. Baik. Rumah yang besar yang berada di jalan itu adalah milik seorang menteri ya. Baik. Jadi al-baitul kabirul ladzi fi dzalika syari'i lil waziri. Rumah yang besar yang berada di jalan itu adalah milik seorang menteri. Baik. Contoh lain, as-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun ya. As-sarirul ladzi fi ghurfati Khalidin maksurun. Apa artinya? Kasur yang berada di kamar Khalid rusak. Baik. As-sarir, sarir adalah ranjang ya. Ranjang yang berada di kamar Khalid itu rusak ya kan? Baik. Itu maksudnya. Contoh lain lagi. Al-baitul jadidu alladzi janibal madrasati litajiri ya. Al-baitul jadidu alladzi janibal madrasati litajiri. Baik. Di sini menggunakan sila mausulnya apa? Sila mausulnya dengan janibal madrasati ya. Baik. Jadi apa artinya itu? Rumah baru yang berada di samping sekolah itu milik pedagang. Baik. Rumah yang ya. Karena sini kan tadi manut ya. Rumah yang baru yang berada di samping sekolah adalah milik seorang pedagang, gitu ya. Maksudnya gitu saja. Baik. Jadi tolong cara menerjemahkannya yang bagus sekalian ya, yang bagus sekalian. Baik. Contoh lain. Ar-rajulu tawilu alladzi wara tabibi mahmudun ya. Ar-rajulu tawilu alladzi wara at-tabibi mahmudun. Baik, apa artinya? Apa Ustaz boleh ulang? Ar-rajulu tawilu alladzi wara'at tabibi mahmudun. Alladzi apa Ustaz? Ya. Alladzi apa? Di sini hujan terus Ustaz, enggak begitu terjemah. Sama di sini hujan terus juga. Alladzi wara'at tabibi. Ar-rajulu at-tawilu alladzi wara'at tabibi mahmudun. Pria yang tinggi yang berada di belakang dokter itu adalah Mahmud. Barakallahu fiik ya. Lelaki tinggi, lelaki yang tinggi yang berada di belakang dokter itu adalah Mahmud ya, gitu ya. Jadi at-tabib kan apa namanya di sini ma'rifah ya. Jadi kita katakan ar-rajulu at-tawilu, lelaki yang tinggi yang berada di belakang dokter itu adalah Mahmud ya, gitu maksudnya. Baik. Kemudian sekarang misalnya dalam bentuk pertanyaan ya. Mandalikal waladus saghiru alladzi tahta syajarati huwa binul muwaddafi ya. Saya ulang. Mandalikal waladus saghiru alladzi tahta syajarati al-jawab huwa ibnul muwaddafi. Nah. Apa artinya? Siapa anak laki-laki kecil yang berada di bawah pohon? Dia adalah itu ya.
Oh, gimana Ustaz? Pohon itu ada itunya. Anak di bawah pohon itu dia adalah anaknya apaan tadi anaknya siapa? Muwadhaf. Pegawai. Mana muwadhaf? Pegawai bukan Ustaz? Pegawai. Taib. Jadi mandalikal waladu sagirul ladzi tahta syajarati, siapakah anak yang kecil yang berada di bawah pohon itu? Jawabannya apa? Dia adalah anak seorang karyawan atau anak seorang pegawai gitu kan. Baik, itu maksudnya. Setelah lain yang pertanyaan ya, liman hadzal kalamul jamil ya. Liman hadzal kalamul jamilu alladzi alal maktabi huwa lil mudiri ya. Ukarir, liman hadzal kalamul jamilu alladzi alal maktabi huwa lil mudiri. Baik, apa terjemahannya? Punya siapa pulpen bagus ini yang di atas meja? Dialah milik mudir. Pena yang bagus, atau kalau dari apa namanya pertanyaan ya, punya siapakah pena yang bagus yang berada di atas meja itu? Dia adalah milik seorang mudir ya, kan begitu ya. Jadi liman hadzal qalamul jamilu alladzi al maktatibi, punya siapakah pena yang bagus yang berada di atas meja itu? Dia adalah milik seorang mudir itu kan, atau milik mudir itu ya. Baik. Sederhana ya cara mengartikannya. Contoh lain yang menggunakan pertanyaan misalnya aina talibus saminu alladzi fi hadzal fasli huwal an fil masjidi ya. Aina talibus saminu alladzi fi hadzal fasli huwal an fil masjidi. Apa terjemahannya? Di mana pelajar gemuk yang ada di kelas ini sekarang dia berada di masjid. Baik. Di mana pelajar yang gendut yang gemuk ya, yang gendut yang gemuk yang berada di kelas ini? Jawabannya apa? Dia sekarang berada di masjid ya. Huwal an fil masjid ya. Dia sekarang berada di masjid. Artinya coba untuk menerjemahkan ini diperhatikan tentang SPOK-nya ya. Mana subjek, mana predikat itu kan. Baik, jadi sehingga yang nanti terbiasa untuk menerjemah dengan cara yang bagusan begitu ya. Jadi aina talibus saminul ladzi fi hadzal fasli wal an fil masjid. Di manakah pelajar yang gendut ya yang berada di kelas ini? Jawabannya dia sekarang berada di masjid. Baik. Contoh lain ya. Min aina talibul jadidul ladzi fi dalikal fasli huwa min Jakarta ya. Min aina talibul jadidul ladzi fi dalikal fasli huwa min Jakarta. Baik. Apa terjemahannya? Halo. Dari mana siswa, Ustaz? Ya. Dari mana siswa yang baru yang berada di kelas itu? Dia dari Jakarta. Baik. Dari mana pelajar yang baru ya, yang berada di kelas itu? Dia dari Jakarta. Baik. Yang terakhir ya, contoh terakhir. Halit tajirul jadidul ladzi fi hadha suqi minas Sini la huwa minal Yaban ya. Halit tajirul jadidul ladzi fi hadha suqi minas Sini la huwa minal Yaban. Maratan ukhra maratan akhirah
Halit tajirul jadidul ladzi fi hadas suqi minas suini la huwa minal yaban. Apa terjemahannya? Apakah pedagang yang baru yang ada di pasar ini dari Cina? Tidak, dia dari Jepang. Baik. Apakah pelajar yang apakah pedagang yang baru yang berada di pasar ini itu dari Cina? Bukan ya, telah ya, tidak. Dia dari Jepang. Barakallahu fiik. Nah, itu contoh ya, contoh-contoh penggunaan apa namanya aladhi ya. Tetapi sekali lagi kita belum menggunakan fiil ya. Kita belum menggunakan jumlah fi'liyah. Jadi semuanya dengan apa? Dengan sibul jumlah, jar majrur atau dzaraf dan mudhof ilaih ya. Itu yang menjadi silahnya. Nah, sekarang silahkan yakni membuat yakni jumlah mufidah dengan aladhi ya. Tetapi sila mausulnya berupa sibul jumlah, berupa jar wal majrur atau berupa mudhof dan mudhof ilaih. Baik. Dengan yakni kalimat positif atau kalimat berita ya, dan juga dengan kalimat tanya ya. Tanya dengan yakni man atau dengan liman atau dengan aina atau min aina atau hal ya. Baik, itu pertanyaannya ya. Jadi dengan kalimat menggunakan apa tadi? Kalimat berita biasa ya. Kemudian kalimat tanya dengan man, dengan liman, aina, min aina, dan hal. Baik. Silakan dicoba untuk membuat yakni kalimat dengan isim mausul alladzi saja. Baik. Menurut Jarib, Afwan Ustaz, pakai apa saja? yang pertama kalimat positif ya, artinya kalimat biasa berita. Kemudian ditambah kalimat tanya man, liman, aina, min aina, dan hal. Yang kalimat berita dua ya, mudzakkar dan muannats ya, mudzakkar saja ya, tapi muannats belum ada. Yang duanya adalah satu dengan jar majrur, satu dengan dzaraf dan mudhof ilaih ya, sila mausulnya. Perlu waktu? Namun, Kalau gitu PR aja ya. Udah dari sini udah dari nasar ya. namun Ustaz. Jadi nanti sebagai PR ya, nanti setelahnya dikerjakan dan tidak dihapus sebagai absen tuh ya. Baik, Salah. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan sore hari ini. Aku lu kali hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah, tadi madalika bi doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz.